Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah para santri kelas 7 angkatan ketiga SMPIT Hidayatul Quran Bahagia. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2020. Kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Inggris. Setelah pekan lalu kita memulai pembelajaran materi yang baru setelah PTS. Dan mari kita awali, let's begin our lesson today by reading Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini semuanya kita dilancarkan dalam pembelajaran. Dan sekali lagi mohon maaf jika nanti sewaktu-waktu Ustaz keluar dari Zoom, karena memang jaringannya lagi tidak stabil ya. Lampunya lagi mati, jadi tinggal pakai wifi di sini. Suara Ustaz cukup jelas kedengaran nggak di tempat antum? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Jelas. Videonya patah-patah. Sedikit patah. Sedikit patah-patah. Ya. Tapi suaranya jelas. Nah, alhamdulillah. Baik. Ini salah satu teknologi. Kalau lagi kurang stabil ya memang kurang stabil ya dilihat ya. Baik. Pekan lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak tema pekan lalu? Ada yang ingat tema pekan lalu? Pekan lalu saya nggak ngasih tugas, cuma meminta antum mencatat, betul nggak? Nggak ngasih soal, nggak ngasih pertanyaan, cuma meminta antum mencatat. Apa temanya pekan lalu, ada yang ingat? Yang simple present tense itu Pak Ustadz. Oh iya betul, ya simple present tense. Nah, sudah nyatet semua kan materinya yang kemarin, yang dari video? Sudah Ustaz. Oke, Ustaz coba kita review ya, kita kita ulang sedikit. Kelihatan nggak di tampilan antum? Kelihatan nggak di layar? Nah, yang ini. Kelihatan nggak? Ada ya? Kelihatan ya? Ada. Nah. Ketemu lagi dengan saya Fitrah di English for Indonesian Channel. Channel telah dipelajari saja gitu ya. Ini kita geser. Kalau verbnya itu. Nah, ini kelihatan. Oke, dari yang antum ini udah dicatat semua kan di buku tulisnya? Sudah Ustaz. Ya, yang antum yang dikumpul 3 CR kan, di foto kan? Oke. Dari penjelasan dari video ini, apakah ada hal yang masih perlu antum tanyakan dulu atau mau antum bahas dulu di pertemuan hari ini? Simple present tense di kelas 6 waktu antum SD pernah belajar nggak? Belum kayaknya. Belum pernah ya. Oh, kalau bagi yang belum pernah mungkin belum pernah, ini materi baru. Tapi bagi yang sudah pernah belajar waktu kelas 6 mungkin ini sifatnya mengulang ya. Jadi simple present tense ini adalah bentuk paling dasar dari grammar bahasa Inggris tentang waktu. Nah, ini penjelasan secara umumnya. Nah, hari ini kita menyambung dari pembahasan ini. Di sini dijelaskan bahwa simple present tense itu karena dia simple ya. Dia bentuk paling sederhana, dia hanya memerlukan subjek. Subjek itu boleh nama, boleh I, saya, kamu, dan kita, dan lain-lain ya. I, you, we, they, he, she, it. Ya. Habis itu ditambahkan dengan kata kerja. Misalnya contohnya I eat, you eat, we eat, they eat, dan lain-lain. Nah ini materi pekan lalu. Sekali lagi saya konfirmasi apakah masih ada yang belum dipahami dari penjelasan di video ini pekan lalu. Kalau sudah paham semua, kita masuk ke materi hari ini melanjutkan. Nah,
sekali lagi kita ulang sejenak bahwa simple present tense itu dia digunakan untuk menyatakan habit. Habit ini kebiasaan. Ya, misalnya kayak di sini dicontohkannya Jessie terbiasa belajar setiap jam 8 malam, 8 PM. Ya. Atau kebenaran umum, general truth. Ya. Kebenaran umum itu maksudnya nggak bisa disanggah. Ya. Contohnya, air mendidih pada suhu di atas 100 derajat. 100 derajat. Ya. Contohnya lagi misalnya the sun rises in the east. Matahari itu terbit di timur. Nah, mungkin kan matahari terbit di barat. Kalau matahari terbit di barat berarti salah satu tanda mau kiamat, betul sekali. Jadi kebenaran umum itu atau perencanaan yang sudah fix, perencanaan yang sudah matang gitu ya, atau memberikan prediksi dan juga future construction. Oke, yang ini cukupkan sharingnya. Nah, selanjutnya kita hari ini melanjutkan penjelasan tentang simple present tense. Oke, kita share powernya, filenya di PowerPoint. Oke, kelihatan di tempat antum penjelasannya? Buram Ustaz, buram. Ya, Nggak terlalu kelihatan banget. Blur Ustaz. Buram sedikit, Ustaz. Buram sedikit. Oke, Ustaz zoom ya. nggak bisa Perbesar. dibaca. Bentar, Ustaz perbesar. Wah, sama Buram. Kayaknya faktor jaringan. Jujur aja udah nggak bisa dilihat, Ustaz. Oke, nanti juga ini akan Ustaz Nggak jelas. Present tense. nanti saya lampirkan juga nanti ini di Google Classroom ya. Jadi bisa di-download. Ini hanya saya jelaskan di sini saja. Oke ya. Jadi nanti kalau yang masih nggak jelas, kita buka di Google Classroom. Ini saya jelaskan di sini dulu. Oke. Ada yang udah bisa ngebaca nggak? No. Belum, Ustaz. Sedikit. Belum. Sudah. Nah, ini kelihatan. Kelihatan. Ini salah jaringan apa? Nah, ada. Nah, apa? Ayo lagi. Pulang. Oke. Nah, ya. Siapa mau jadi relawan membacakan baris paragraf pertama? Ini mumpung bahasa Apa nih, Ustaz? Tapi itu blur banar, Ustaz. blur banar yang nggak blur siapa? Coba tolong bacakan yang nggak blur siapa? Yang nggak blur saya. Yang nggak Siapa? ngeblur. Ya, yang nggak blur sebut nama, tolong bacakan. Jujur. Ada yang nggak blur? Hey, Blur. demi Aku kebaikan juga bersama kadang ini. baca bujuran. Ayo. Apa masih ngeblur Ustaz punya ulun? Masih nggak blur juga ya. Jujur demi kebaikan bersama ini. Oke, berarti sambil saya bacakan aja ya, antum sambil dengarkan. Ya, Ustaz. Siapkan catatan untuk poin-poin pentingnya saja dicatat dulu. Oke. Bentar, bisa stop share dulu ya. Oke, saya share ulang ya. Mudah-mudahan nggak ngeblur. Kalau memang masih ngeblur juga ya, nanti saya kirimkan lagi di Google Classroom. Rasanya. Nah, tetap ngeblur. Ada yang bacakan, Ustaz. Nah, udah baik. Udah bagus. Udah bagus Dah. ya. Ini. Akan bagus pada masanya. Bagus. Tolong Ustaz baca di Ya, tengah-tengah boleh. baca. Ya, tolong bacakan paragraf pertama ya. Nih yang ini. Pengertian simple present tense. Ya. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian yang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris.
Oke, cukup. Thank Rumus you. simpel Rangga. Tadi Rangga ya yang bacakan ya? Ya. Oke. Iya, Dari Ustaz. siapa? Mulai Ustaz Rangga. Oh ya, Rangga. Thank you. Oke. Dari pengertian simple present ini bahwa tense itu bentuk waktu ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu sering kita kenal dengan istilah apa? Fi'il. Udah belajar dalam bahasa Arab. Oke, simple present tense adalah tenses atau bentuk waktu yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini. Jadi kejadiannya saat ini. Kan di dalam bahasa Inggris itu ada saat ini, 3 dibaginya saat ini, masa lampau dan masa yang akan datang. Jadi yang paling mudah dipelajari bentuk dasar dari tenses itu adalah yang memang saat ini. Kalau di dalam bahasa Arab itu cuma 2 sebenarnya bahasa Arab itu. Dia fi'il madi sama fi'il mudhari, bentuk lampau sama bentuk sekarang, itu aja. Nah, bentuk akan datang dia masuk di fi'il mudhari kalau di dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris lebih banyak pembagiannya jadi 3 dia ya. Oke, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris dalam kita bercakap sehari-hari, termasuk juga di buku mapel kita, buku paket kita, beberapa tugas antum itu banyak menggunakan simple present tense, termasuk juga yang akan kita pelajari selanjutnya nanti. Makanya kita perlu belajar tentang simple present tense ini dulu ya. Oke. Rumus simple present tense biar agak cepat Ustaz bacakannya. Rumusnya untuk membentuk kalimat simple present tense biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1 ya. Verb 1 itu yang penuh dasar misalnya kayak go, eat, yang biasa kita temukan paling mudah ditemukan di kamus itu adalah bentuk verb 1 namanya kata kerja dasar. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 verb dasar tadi ditambah s atau es seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Contohnya, kalau menggunakan Ayu Dewi ya. Ayu Dewi itu kata dasarnya tetap tidak berubah dari kata go. Contohnya, Oke, 10 menit lagi nih tersisa. Nanti kalau kita keluar, kita masuk ke link yang sama ya, Zoom-nya ya. Ini tinggal 10 menit lagi dikasih peringatan. Contohnya, I go to the school by bus. Ya. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Kalau you juga tetap menggunakan go. Nah, yang berbeda adalah nanti ketika dia bertemu dengan kata kerja. Oh ya, Ayu Dewi ini ngerti aja kan antum? I itu saya, you kamu, they itu mereka, we itu kami atau kita. He, it, she ini dia perempuan, he dia laki-laki, it ini kata ganti benda atau binatang. Jadi kalau dia menggunakan she atau he atau it, maka go-nya bertambah es. He goes to the school by bus. Dia pergi ke sekolah menggunakan bus. Sampai di sini, ada yang mau antum tanyakan dulu dari penjelasan ini? Pokoknya bila yang paling mudah itu adalah Ayu Dewi, kata subjeknya dia tidak berubah. Yang paling kita ingat adalah ketika dia she, he, it, misalnya she ini namanya Anita, berarti dia she. Namanya Bambang, berarti he. Kucing misalnya cat, berarti kata-katanya adalah it. Berarti selama dia manusia, binatang atau benda, kata kerjanya harus bertambah s atau es di ujungnya. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Ustaz. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak paham boleh tanya ya. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga he, she, it tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Maksudnya adalah mau dia bertambah es atau bertambah s, dia tergantung dari bentuk kata kerjanya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh-contohnya saja, ya. Kalau yang bertambah s itu yang berakhiran o, berakhiran ch, berakhiran sh, berakhiran x dan berakhiran z, itu kata kerjanya bertambah es di ujungnya, di akhirnya ya. Contohnya go jadi goes, cash jadi cases. Ya, goes sepeda ya. Kiss jadi kisses, box jadi boxes, fix jadi boxer.
Ya. Fixes. Ini maksudnya ujung dari kata kerjanya. Nih, ini kan ujungnya X, ada S, maka bertambah ES. Baik, baik. Oke, selanjutnya yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran Y atau berakhiran Y, khususnya berakhiran Y, hilangkan Y-nya dan ditambah jadi IES. Contohnya carry jadi carries, study jadi studies, jadi studies, worry jadi worries, marry jadi marries. Carry membawa study belajar, worry khawatir, marry menikah. Di carries. Ya, carries. Ini untuk kata kerja tadi yang menggunakan subjeknya adalah he, she, atau it. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran vokal, yang tadi berakhiran konsonan ya. Konsonan itu maksudnya huruf mati, yang seperti ini. Yang dicoret sendiri, coret. Dicoret-coret, Bang. Oke, tadi yang berakhiran yang konsonan dan berakhiran ya. Konsonan itu huruf mati, contohnya R, D, W itu huruf mati dan akhirannya adalah Y, maka bertambahnya IES. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal, akhirannya adalah huruf vokal, ingat huruf vokal ada berapa? A, I, U, E, O. Nah, yang akhirannya huruf vokal sebelum huruf Y, maka tidak perlu bertambah IES, hanya bertambah S saja. Contohnya play, ujungnya kan A, huruf vokal. Dan ada Y setelahnya, maka dia tidak perlu bertambah IES, plays, tapi cukup bertambah S, plays. Bermain, mengatakan atau mengucapkan. Say jadi says. Enjoy ada huruf O sebelum Y, maka dia jadi enjoys. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Nah, nanti ini saya kirim, bisa antum baca-baca ulang. Nah, selanjutnya bedanya yang kedua dan ketiga tadi apa? apanya? Sama Y belakangnya. Oh, itu bedanya Sama Y. huruf sebelum Y-nya. Tadi siapa yang nanya? Abia ya? Nah, ini Abia. Yang kedua, itu kalau hurufnya konsonan. Konsonan itu adalah huruf mati. Contohnya R, D, R, sebelum Y-nya nih. Nah. Selanjutnya yang ketiga, itu kalaunya sebelum Y itu adalah huruf vokal. Oke, Ustadz sudah gabung Zoom lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Masih tadi pertanyaan Abia ya. Kalau yang bagian ketiga ini adalah dia huruf yang menggunakan huruf vokal di sebelum huruf Y-nya. Contohnya huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, O. Ada 5 huruf vokal. Nah, selain huruf vokal ini berarti dia adalah huruf konsonan. Jadi kalau selain huruf A, I, U, E, O sebelum Y, oke, selanjutkan ya. Nah, selanjutnya simple present tense itu ada tiga macam. Yang pertama dia bentuknya afirmatif atau kalimat positif. Nah, contoh rumusnya subjek, kata kerja pertama atau verb dasar ditambah to be, is, am atau are ditambah objek. Contoh simple present tense afirmatif. Ya. Susi Puji Astuti is the. Di HP kalian ada itu nggak? Ada yang pakai HP ada itu share screen-nya Ustaz lah. Nggak ada. Ini ada. Oh, Ustaznya nggak ada kok. Ada share screen-nya nggak? Ada ya? Masih kelihatan? Oke. Kalimat positif itu contohnya she reads Harry Potter book every day. Jadi dia membaca buku Harry Potter setiap hari. They watch new movies every day. Mereka menonton film baru setiap hari Ahad. Oke, ini kalimat positif. Selanjutnya kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah yang bertambah don't atau doesn't. Contohnya adalah, kita langsung ke contoh saja.
She doesn't read Harry Potter book every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. They don't watch new movies every Sunday. Mereka tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak menonton film baru setiap hari Ahad. Rumusnya seperti ini. Kalau dia menggunakan subjeknya I, you, they, we menggunakan don't, kalau he, she itu menggunakan doesn't. Ya. Nah, pada kalimat negatif ini dia tidak bertambah s lagi, semuanya kembali ke verb 1 saja. Tidak ada lagi bertambah s. Tadi ada suara paman pentol. Pentol mah. Nah, minta tenggorokan pentol. Borong semuanya. Oke, nah perhatikan untuk subjek bentuk ketiga he, she, it. Setelah kata don't, itu tidak lagi menggunakan s atau s, tidak lagi ditambah lah. Nah, selanjutnya bentuk ketiga adalah bentuk interrogatif atau pertanyaan. Untuk membuat kalimat simple present